Di situ si Randy pun langsung bilang ke warga, "Pak, tolongin teman saya, Pak. Teman saya masih di sana, Pak. Tolongin." Dan si kepala ini tuh menyeringai ke arah si Randy sambil berkata, "Tong duduk patanjang, bisi labuh." Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau nyeritain horror story part 1. Di kisah kali ini bercerita tentang dua anak muda yang diteror makhluk halus di jalanan kecil di pinggir perumahan di salah satu kota di Jawa Barat. Yang konon di jalanan tersebut gak ada satupun manusia yang mau ngelewat di atas jam 9 malam. Kalian pasti penasaran kan sama apa yang mereka alamin? Yuk langsung aja kita mulai horror story part 1-nya. Oke, jadi di cerita kali ini bercerita tentang mahasiswa yang bernama Randy ya, yang baru aja masuk kuliah di salah satu universitas di Jawa Barat. Nah, pada waktu itu si Randy ini baru aja ngedapetin tugas yang harus di-print ya. Kebetulan salah satu temannya, ya kita sebut aja namanya Yuda, dia memiliki printer dan komputer di rumahnya. Dari situ si Randy pun langsung menghampiri si Yuda untuk meminta izin ngerjain tugas di rumahnya dan mereka pun berbincang. "Yud, boleh nggak aku ngerjain tugas di rumah kamu? Kebetulan ini tugasnya harus di-print nih," kata si Randy ke si Yuda. Si Yuda pun langsung ngejawab, "Ya boleh-boleh aja dong, Ren. Tapi kamu mau ke rumahnya sama siapa?" kata si Yuda. Terus si Randy bilang lagi nih, "Ya kalau ada temen sih pulang. Tapi kalau misalkan nggak ada ya paling aku nginep di rumah kamu, Yud. Coba deh tanya si Fikri, dia mau ikut nggak?" kata si Yuda. Nah, jadi si Randy, si Fikri, sama si Yuda ini berteman nih di kampusnya. Jadi aku mau jelasin sedikit ya. Nah, si Yuda ini tuh kenapa harus ngajak si Fikri? Karena si Yuda kan masih diantar jemput nih sama bapaknya ya, pakai motor bapaknya. Nah, kalau misalkan bertiga itu kan banyak polisi kalau di kota tersebut ya. Jadi nggak bisa lah kalau dibonceng bertiga itu. Nah, kebetulan si Fikri lah yang diajak sama si Yuda karena memiliki motor Vespa. Jadi gitu. Kenapa alasan si Yuda ngajak si Fikri? Singkat cerita, mereka pergi lah ya, sorenya itu jam 3-an ya, sekitar jam 3 ke rumah si Yuda. Nah, jadi aku mau nyeritain sedikit nih tentang posisi rumahnya si Yuda. Jadi rumahnya si Yuda ini tuh posisinya paling pojok guys di perumahan tersebut. Jadi jauh banget dari jalan raya. Dan si perumahannya si Yuda ini tuh luas banget guys. Nah, dari situ udahlah, nyampe lah mereka ya. Nah, si Randy sama si Yuda ya ngerjain tugas berdua ya, sambil ngebantuin si Randy juga ya, si Yudanya. Nah, untuk si Fikri, dia langsung main PS tuh karena dia nggak ada tugas apa-apa di kamarnya si Yuda. Jadi dia itu asik aja sendiri main PS ya. Singkat cerita, di jam setengah 11 malam tugas pun beres nih ya, tugasnya si Randy. Nah, dari situ si Randy pamit lah ke si Yuda untuk pulang sama si Fikri. Nah, diantarlah ya si Randy ini tuh sama si Fikri ke depan rumahnya si Yuda. Dari situ ya mereka berpamitan. Ya udah berpamitan, pulanglah mereka berdua, si Randy sama si Fikri pakai motor Vespa-nya. Nah, dari situ jalan seperti biasa, nggak ada apa-apa. Nah, di tengah-tengah komplek, si Fikri ditepuk pundaknya sama si Randy. Dan si Randy pun bilang ke si Fikri, "Fik, kalau mau dekat kita jalan pintas aja. Soalnya aku dulu pernah diajak sama si Yuda pas pertama kali ke rumahnya si Yuda." Si Fikri langsung jawab, "Emang kamu masih ingat?" Terus Randy pun bilang ya ke si Fikri, "Ya inget dong Fik, masa lupa?" Ya udah, dari situ si Fikri pun ngejawab lagi, "Ya udah, tunjukin aja jalannya kalau kamu ingat," kata si Fikri. Nah, dari situ udah ditunjukin. Jadi aku mau ngegambarin sedikit nih jalanannya itu kayak gimana ya. Jadi jalannya itu keluar komplek. Nah, si jalannya itu cuman muat 2 motor. Di samping kiri itu tembok pembatas ya. Jadi itu kan komplek ya. Jadi ada tembok pembatas setinggi 3 meteran lah ya kurang lebih. Nah, di samping kanannya itu ada solokan ya kecil, solokan kecil. Nah, di sampingnya lagi itu kebun warga. Kebayang nggak? Jadi jalan yang muat 2 motor, di samping kirinya itu tembok, di samping kanannya solokan, dan di samping kanannya lagi kebun warga. Kebayangkan? Nah, dari situ mereka lanjutlah ya jalan menyusuri jalan kecil tersebut ya. Nah, untuk si penerangan jalannya ini tuh berjaraknya itu berjauhan guys. Jadi di 30 meter baru ada lagi lampu, 30 meter baru ada lagi lampu ya, kayak gitulah ya. Nah, di saat mereka melewati polisi tidur yang pertama, ini si motornya ini tuh ngedadak ngeberbet guys. Jadi mesinnya itu kayak rusak kayak gitu ya, berbet gitulah ya. Jadi kayak mau mogok lah ya. Nah, si Fikri bilang ke si Randy, "Ren, ini kenapa ya motorku ya?"
kalau misalkan kita cek dulu gimana nih? Oh ya udah, kata si Randy, dicek dulu aja, takutnya kenapa-napa. Nah dari situ kan ada penerangan ya, alhamdulillahnya itu. Jadi pas banget pas mau dicek ada penerangan lampu gitu ya. Diceklah di bawah penerangan lampu tersebut motornya, dicek busi, dicek bensin, apapun yang si Fikri ngerti tentang Vespa dicek semuanya, dan is okay, nggak ada apa-apa. Nah dari situ jalan lagi, normal lagi guys, si motornya normal lagi. Di polisi tidur yang kedua, nah dari situ langsung si motornya mati guys. Sontak si Fikri pun langsung bilang lagi ke si Randy, wah Ren, mogok Ren, kata si Fikri ke si Randy. Ya udah, kata si Randy itu, kita cek lagi aja ya ke si Fikri, karena kan si Randy emang nggak ngerti apapun ya tentang motor. Nah pas mau dicek sama si Fikri, yang tadi aku bilang si penerangan jalannya itu kan ini berjaraknya berjauhan ya. Kebetulan pas mogok yang kedua ini tuh si penerangan jalannya masih ada 10 meter di depan, jadi otomatis mereka harus ngedorong si motor Vespa tersebut. Dari situ mereka ngedorong, posisi ngedorongnya yang di depan itu si Fikri, yang ngedorong di belakang, ngedorong joknya ya, itu si Randy. Baru aja 10 langkah mereka ngedorong, si Randy bilang ke si Fikri, Fik, kok berat banget ini motor? Lu rem ya? Kata si Randy. Nah si Fikri otomatis ketawa dong. Haha, iya sorry, kata si Fikri. Jadi si Fikri ini tuh suka jahil orangnya guys. Nah udahlah, dari situ minta maaf lah ya si Fikri ke si Randy. Udahlah, dari situ mereka ngedorong lagi. Nah setelah 8 langkah pas kejadian si Fikri ini bercanda, si motor ini berat lagi guys. Sontak si Randy pun langsung kesel kan ke si Fikri, katanya mau pulang cepat, kok direm lagi? Bilang kayak gitu si Randy ke si Fikri. Setelah ditanya seperti itu sama si Randy, si Fikri ini tuh langsung bengong dong. Direm? Siapa yang ngeremin motor? Kata si Fikri. Si Randy pun langsung nyaut kan dari belakang, ini berat banget Fik. Nah dari situ si Fikri pun langsung berinisiatif lah ya ke si Randy, ya udah kita gantian aja, kamu di depan aku di belakang. Nah udahlah ya ceritanya mereka gantian. Si Fikri ngedorong dari belakang, si Randy yang pegang stang motor Vespanya. Singkat cerita ya mereka lanjut jalan, ternyata nggak berat sama sekali pas mereka dorong ya. Nah dari situ baru aja 3 langkah 4 langkah nih ya, ini motor berat lagi, dan si Fikri sekarang gantian bilang ke si Randy, malah balas dendam Ren, jangan direm dong, ini berat banget nih. Terus Randy bilang, lah enggak aku rem kok, kata si Randy. Nah dari situ mereka pada diem lah dulu ya, dan si Fikri itu berpikiran positif kan, jadi mereka itu ya nggak ngebahas tentang mistis apapun. Jadi si Fikri bilang ke si Randy, paling mesinnya aja nih kayaknya macet kayak gitu. Nah dari situ si Fikri pun bilang ke si Randy untuk ngelanjutin lagi, karena udah deket tuh si lampu penerangannya. Karena emang rencana mereka mau ngecek motor kan di bawah penerangan lampu. Nah baru aja sampai si penerangan tersebut atau lampu tersebut ya, pas mau ngecek kedengar suara gedebuk. Dari situ mereka berdua noleh dong ke arah kebun yang di samping kanan yang tadi aku ceritain. Sontak dari situ si Randy langsung bilang, suara apa tuh? Nah dari situ langsung si Fikri bilang, wih, ada buah jatuh nih, kata si Fikri. Si Randy langsung bilang, jangan coba-coba untuk ngambil ya, kata si Randy. Soalnya ini si Fikri orangnya iseng banget orangnya ya. Udah mah jahil, iseng ya, intinya susah diatur lah ya. Nah dari situ si Randy pun langsung geleng-geleng kepala ya, sambil ngeliat ke arah si Fikri yang masuk ke semak-semak yang di kebun warga tersebut. Setelah 2 menit berselang, si Fikri pun keluar dari semak-semak sambil bawa karung kecil di tangan kanannya. Dari situ loncatlah ya si Fikri ke arah si Randy, ngeloncatin solokan, dan si Randy pun bilang tuh ke si Fikri, itu bawa apaan Fik? Nah dari situ si Fikri pun cuman ngejawab singkat kayak gini, bawa nangka. Nah dari situ langsung diceramahin tuh si Fikri sama si Randy, dasar kamu Fik, main ngambil aja, gimana kalau ketahuan sama warga? Nah dari situ si Fikri cuman ngejawab kayak gini aja, nggak apa-apa, nggak akan ketahuan. Nah di situ si Randy pun inisiatif untuk nyimpen si karung tersebut yang dibawa sama si Fikri di depan Vespa ya, biar nggak ketahuan sama warga, dan ditutupin tas sama tasnya si Randy biar nggak ketahuan lah ya. Kita balik lagi ke yang tadi ya, karena rencana awalnya itu kan buat ngebenerin motor di bawah penerangan lampu. Nah dari situ si Fikri pun disuruh sama si Randy buat ngecek kondisi mesin si Vespa tersebut. Fik, ini kita cek dulu aja, ini mumpung di bawah lampu nih, udah terang, nanti aku bantu senterin. Nah dari situ si Fikri cuman bilang kayak gini, kita dorong aja, di depan ada bengkel kok di jalan raya.
Nah, dari situ si Randy pun ngikut-ngikut aja apa kata si Fikri yang diduga di jalan raya ada bengkel ya. Didoronglah si Vespa tersebut kembali sama mereka berdua dengan posisi yang sama seperti yang terakhir. Si Randy di bagian depan megang stang untuk si Fikri yang ngedorong motor. Nah, dari situ pun si Randy inisiatif untuk nanyain ya ke si Fikri. Emang kamu beneran ngeliat? Perasaan aku yang di belakang yang dibonceng sama kamu tadi, aku nggak ngeliat ada bengkel. Nah, dari situ si Fikri bilang lagi dengan singkat, ada. Setelah si Fikri ngejawabnya dengan singkat-singkat seperti itu, si Randy pun berspekulasi kalau si Fikri ini tuh kesel karena udah diajak ke rumah si Yuda buat ngerjain tugas dia dan si motor Vespanya mogok. Nah, dari situ lanjut lah ya tanpa ngobrol apa-apa lagi ke si Fikri. Nah, setelah di 15 meteran mereka ngedorong motor ya, ini motor ngedadak berat lagi guys. Nah, si Randy inisiatif buat ngeliat ke arah belakang, tapi ngeliatnya nggak langsung kayak gini ya guys. Jadi dia itu mau ngeliat lewat spion depan. Pas dia lihat dari spion depan ke arah belakang, ini di belakang udah ada sosok tanpa kepala guys. Nah, dari situ si Randy pun jatuh guys sambil teriak-teriak, Allahu Akbar, tolong, 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 ini ada setan, ada setan. Pokoknya teriak-teriak sekencang-kencangnya. Nah, tahu kan apa yang tadi disimpan di depan motor? Yaps, karung guys. Si karung itu menggelinding ke arah si Randy, ke arah kakinya si Randy, dan dari karung tersebut keluarlah sebuah kepala guys, yang si wajahnya ini tuh menyeringai, menyeramkan guys, sambil tersenyum, sambil bilang kayak gini, Jak, manggiring uih, Jak. Jadi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, Dek, Paman ikut pulang deh. Nah, dari situ si Randy pun lari sekencang-kencangnya tanpa mikirin si Fikri, tanpa mikirin apapun. Vespa nggak mikirin, pokoknya dia lari sekencang-kencangnya ke arah rumah warga ya. Sampailah si Randy ke pemukiman warga. Nah, di situ ada pos ronda yang ada orang lagi ngebakar sampah. Di situ si Randy langsung bilang sambil terengah-engah, Pak, tolongin teman saya, Pak. Di sana ada setan, Pak. Tolongin, Pak. Di sana ada setan. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Si bapak-bapak ini noleh ke arah si Randy dan pluk, kepalanya jatuh dong. Kepala si bapak-bapak ini jatuh guys di depan si Randy, dan si kepala ini tuh menyeringai ke arah si Randy sambil berkata, Tong lulumpatan jang, bisi labuh. Dari situ si Randy pun langsung kaget lagi sambil teriak, Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari situ dah blank, pingsan lah si Randy ini. Singkat cerita, dari situ si Randy pun sadar guys. Nah, sadar sambil dikerumunin sama 8 orang warga di salah satu rumah warga. Setelah sadar, si Randy pun langsung ditanya dong otomatis sama si warga tersebut. Dek, ada apa dek? Kamu dari mana? Kenapa kok bisa pingsan? Kata si warga. Nah, si Randy alih-alih bukan yang ngejawab, tapi dia kepikiran langsung ke si Fikri. Di situ si Randy pun langsung bilang ke warga, Pak, tolongin teman saya, Pak. Teman saya masih di sana, Pak. Tolongin. Nah, dari situ warga pun masih bingung kan, bukannya ngejawab pertanyaannya, ya dia kenapa pingsan, tapi dia langsung bilang kalau dia itu butuh pertolongan buat nolongin si Fikri yang masih ada di sana. Nah, singkat cerita, 8 orang tersebut sama si Randy berarti 9 orang ya, menuju ke arah si Fikri yang diduga hilangnya itu di kebun warga yang di samping komplek. Pas ke TKP, motornya masih ada guys. Jadi motornya masih tergeletak karena tadi kan dilempar sama si Randy karena ketakutan ya. Itu motornya masih ada dan dia nunjukin tuh ke arah kebun ke warga. Nah, setelah si Randy nunjukin ke arah kebun tersebut ya, ada 4 orang warga ya yang berinisiatif untuk ngecek ke kebun tersebut ya. Langsunglah loncatlah mereka ya melewati solokan ke arah kebun yang ditunjukin sama si Randy. Setelah 4 menitan berlangsung, keempat warga tersebut berhasil menemukan si Fikri yang ada di kebun warga tersebut. Di situ si Randy pun langsung senang, gembira, dan sambil terharu ya karena si Fikri sudah ditemukan. Nah, dari situ si Fikri, si Randy, dan motor Vespanya dibawalah ya ke pemukiman warga. Setelah sesampainya di rumah warga, yang ditanya pertama kalinya tuh si Randy guys sama warga. Nah, si Randy pun nyeritain lah ya hal apa aja yang terjadi sama si Randy ya sebelum pingsan. Nah, di situ si Randy nyeritain tentang sosok tanpa kepala, sama kepalanya juga yang keluar dari dalam karung. Terus pas dia lari ketemu sama bapak-bapak yang lagi jongkok, yang lagi ngebakar sampah, ternyata si kepalanya jatuh. Jadi diceritain lah ya semuanya sama si Randy. Nah, dari situ si Fikri nih, bagian si Fikri yang ditanya sama warga.
warga. Kalau si Ade ini kenapa nih bisa sampai pingsan di dalam kebun? Kata si warga. Nah, ini nih yang paling membagongkan nih ceritanya nih. Aduh, jawabannya si Fikri apa coba? Enggak kenapa-napa. Nggak ada apa-apa. Dah aja bilang kayak gitu. Sontak dari situ si Randy bengong, warga bengong, aku pun bengong ya bacain cerita ini. Karena pas ditanya sama warga, si Fikri ini cuman bilang nggak ada apa-apa. Membagongkan banget kan ini ceritanya. Dari situ si Randy pun pulang sama si Fikri keesokan harinya ya, di siang harinya. Setelah beberapa hari berselang, si Randy pun berceritalah ke si Yuda kalau pulang dari rumah si Yuda itu ketemu sama sosok tanpa kepala di gang yang ada di samping kompleknya. Nah dari situ si Randy sama si Yuda pun nyamperin si Fikri buat nanyain tentang kejadian di malam tersebut. Dan kalian tahu apa jawabannya si Fikri? Dia ngejawab cuman kayak gini. Udah, nggak ada apa-apa kok. Oke guys, ceritanya cukup sampai di sini aja. Kalau kalian punya cerita horor kayak si Randy, bisa kalian kirimkan ke email yang ada di deskripsi ya dengan subjek horror story. Kalian ceritain aja sesederhana mungkin. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WhatsApp dan juga Instagram biar aku gampang buat ngehubungin kalian. Sekian dari aku, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai Horror Story Part 1 ini. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa untuk di-share juga. Nah, kalau misalkan kalian kepengen ngedapetin notifikasi dari video-video horror story selanjutnya, kalian tinggal aktifkan aja tombol lonceng yang ada di bawah sini ya. Saya Nadi Ref, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.